siapapun yang ditunjuk, tentu saya akan menyampaikan juga saran atau mungkin masukan visi misi yang harus diemban oleh calon wali kota dari PKS di 2024. Tapi paling tidak sudah ada gambaran prioritas gitu kalau misalkan Kang Atang ini dicalonkan sebagai calon wali kota atau insya Allah menjadi wali kota Bogor di 2024, program prioritas apa kira-kira yang akan dilaksanakan nanti? Dan kemampuannya. Saya dapat informasi dari tenaga kesehatan bahwa Kang Atang ini sedang memperjuangkan Tukin untuk nakes, benar nggak tuh? Ya, jadi kemarin di beberapa bulan yang lalu kebetulan ada aduan dari nakes kita, termasuk juga dari Pojok Satu kan yang menyampaikan bahwa ada ketidakseimbangan antara tunjangan kinerja yang diterima oleh nakes dengan dinas lain. Makanya langsung waktu itu saya memanggil Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran untuk mendapatkan informasi bagaimana struktur penggajian yang mereka terima. Ya. Memang betul kemudian ada di mana waktu itu keputusan dari Menteri Kesehatan, kemudian dari Kemendagri yang mengkhususkan bagi nakes yang bekerja di puskesmas tidak diberikan tunjangan kinerja tertentu karena sudah mendapatkan dana kapitasi. Tapi kan secara kumulatif ini ternyata lebih rendah dibanding ASN lain di dinas ataupun instansi yang lain. Maka waktu itu kita kemudian usahakan lagi, panggil lagi bersama-sama Sekda, Dinas Kesehatan, kemudian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM untuk kita carikan solusinya. Ada 4 yang waktu itu kita tugaskan kepada Dinas Kesehatan, BKPSDM maupun Sekda. Yang pertama adalah menyurati Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengubah regulasi terkait dengan dana kapitasi ini, karena ini mendiskreditkan dan mendiskriminasi penerimaan itu. Yang kedua, kita cari celah regulasi yang memungkinkan APBD daerah bisa ditambahkan untuk menutupi disparitas yang sudah terjadi. Kalau terjadi, insya Allah akan kita buatkan dalam APBD struktur kita. Yang ketiga adalah dengan menerbitkan beberapa aturan insentif di luar dari yang sudah diatur. Yang itu bisa dilakukan dengan menghitung jumlah beban kerja dari masing-masing nakes sendiri. Anggarannya tetap dari APBD? Anggaran tetap dari APBD. Dan yang terakhir adalah yang keempat, ini satu-satunya cara yang pamungkas, kalau misalnya 3 hal lagi tadi tidak selesaikan, yaitu dengan membuat regulasi baru, yaitu pemerataan jumlah peserta BPJS di masing-masing puskesmas. Sehingga hari ini yang tadi ada disparitas karena jumlah peserta BPJS kesehatan yang paling kecil, itu bisa proporsional di semua puskesmas yang ada. Tapi berarti harus koordinasi lagi dong dengan Kemenkes itu? Itu tanpa koordinasi dengan Kemenkes. Oh gitu? Jadi yang pertama harus koordinasi dengan Kemenkes, yang kedua juga harus koordinasi dengan Kemenkes dan Kemendagri, yang ketiga tidak perlu koordinasi tapi kita carikan judul baru untuk insentif yang ada, dan yang keempat juga tidak perlu koordinasi dengan Kemenkes, kita tinggal meminta berpatokan pada aturan yang ada di Kemenkes, hanya kemudian menyebarkan jumlahnya. Kalau selama ini yang terjadi kan begini Kang Ridwan, ada puskesmas yang jumlah kepesertaan BPJS PBI-nya besar sekali, sehingga kapasitasnya besar. Betul. Nah sementara ada banyak juga puskesmas yang lain itu kecil sekali kepesertaan BPJS-nya, sehingga dana kapasitasnya kecil, dan itu yang benar menjadikan mereka lebih kecil dari ASN lain di luar dinas kesehatan. Jadi pendapatan nakes di puskesmas yang satu dan puskesmas yang lain itu bisa tidak sama, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Betul. Nah itulah yang kemudian kalau seandainya nomor 1 dan nomor 2 langkah tadi tidak selesai, kita selesaikan dengan langkah ketiga dan keempat.